Siapa yang ditengarai yang diduga oleh PDIP melakukan upaya untuk mengacak-ngacak PDIP menjelang Kongres pada 2025 mendatang akan saya diskusikan langsung bersama dengan juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damanik dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Caca, Mas Adi, Pak Freddy. Saya ke Bang Seno terlebih dahulu. Bang, jadi siapa yang dibilang melakukan upaya intervensi, melakukan upaya mengacak-ngacak, menghasut lewat baliho, ini siapa Bang? Ya bisa siapa saja. Hari ini kan kami sudah melakukan pelaporan hukum sebetulnya. Kita berharap teman-teman aparat bisa bertindak. Artinya dari pemasangan baliho ini kan bukan yang pertama. Yang kita bisa pastikan bahwa adalah pola ini bukan pola yang sporadis, bukan pola yang dilakukan oleh orang biasa, tetapi ini adalah pola yang terstruktur, pola yang sangat terorganisir, karena bukan pertama kali pemasangan spanduk itu terjadi di Bogor yang ramai beberapa hari ini, tetapi sebelumnya di Jakarta, di epicentrum politik nasional, itu banyak sekali spanduk dengan nada yang sama bertebaran bahkan di ring-ring dua ibu kota. Di Rasuna Said, di Kuningan, di berbagai daerah itu dipasang. Sehingga buat kami tentu saja ini upaya yang terstruktur, upaya yang menyesatkan publik, yang berupaya untuk melakukan suatu penggiringan opini bahwa ada suatu keabsahan yang dipertanyakan dari SK DPP partai. Padahal secara mekanisme hukum, legal formal, semua itu sudah kami lakukan. Nah, hal ini beriringan terjadi dengan ramainya narasi di media sosial, media mainstream, tentang upaya untuk dengan diksi yang kurang lebih tenggelamkan banteng, kalahkan banteng, tumbangkan banteng, dan seterusnya yang sangat masif juga terjadi di waktu-waktu yang sama. Di saat yang bersamaan, panggilan demi panggilan hukum atas berbagai kasus yang sudah lewat lama, itu dilakukan kepada elit-elit partai, pimpinan partai, dan mereka yang bersuara untuk partai. Dan buat saya, ini sesuatu yang susah bagi publik, bagi siapapun untuk melihat tidak ada keterkaitan antara satu peristiwa dan peristiwa yang lain. Jadi siapanya, namanya siapa, tentu hari ini kita sedang melakukan penelusuran, kita sedang melakukan eksplorasi, mencari siapa yang kemudian menjadi Sejauh ini yang aktor ditemukan intelektual di siapa? balik. Sejauh ini nama siapa yang menjadi dugaan? Ya bisa siapa saja, publik kan melihat misalnya ada suatu keputusan partai tentang 27 kader yang dipecat. Apakah itu adalah bagian dari reaksi pasca keputusan partai? Hari ini kita masih menelusuri itu. Yang pasti ini sesuatu yang dilakukan secara tersistem, secara terorganisir, dan tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Itu Mbak Caca. Salah satu ya nama yang ada di 27 itu adalah Jokowi dan juga keluarganya. Apakah itu yang dimaksud karena pihak yang memiliki kekuatan? Ya bisa saja siapa saja. Hari ini kan saya bilang bisa siapa saja. Dan buat saya rasa nanti yang akan menguji adalah waktu. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini Bang Seno masih mengatakan bisa siapa saja. Maksudnya seperti apa? Tapi tadi juga narasinya bahwa terstruktur itu artinya kan dibaliknya adalah orang yang memiliki kekuatan. Dan tadi juga dikaitkan langsung oleh Bang Seno mengenai keputusan 27 orang yang diantaranya tentunya ada Jokowi dan keluarganya. Mas Adi. Ya, saya kira tiga hal ya. Kalau kita bicara tentang masifnya spanduk yang mencoba untuk mempertanyakan keabsahan kepengurusan PDIP yang beberapa waktu yang lalu diperpanjang. Mungkin pertama ini bisa dikaitkan dengan posisi PDIP yang seringkali terlampau nyalak, terlampau agresif, dan begitu kritis ya terkait dengan kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Dan itu juga dalam banyak hal harus bisa dijadikan sebagai satu sinyalmen, karena posisi PDIP di luar kekuasaan dan kala pemilu bukan tidak mungkin sangat rentan akan diintersep dan akan diobok-obok oleh pihak-pihak tertentu yang merasa tidak nyaman dan tidak merasa happy dengan PDIP. Karena apapun serangan-serangan PDIP itu kan cukup agresif dan cukup terbuka. Tapi mungkin juga yang kedua, apa yang disampaikan oleh Seno tadi, ada pihak-pihak tertentu yang sebenarnya tidak nyaman dan tidak happy ketika dipecat gitu ya. Karena yang dipecat kan cukup banyak. Sementara orang yang dipecat itu adalah orang-orang lama, dinilai juga punya kontribusi, dinilai bekerja untuk kepentingan PDIP yang dalam cukup waktu yang cukup panjang
Jadi wajar kalau kemudian upaya-upaya untuk mendelegitimasi kepengurusan PDIP hari ini terus dilakukan misalnya. Bisa saja itu yang dilakukan. Atau jangan-jangan faktor yang ketiga, memang suara itu juga muncul dari internal supaya ada evaluasi mungkin terkait dengan regenerasi kepemimpinan di PDIP yang saya kira memang cukup lama, butuh penyegaran dan seterusnya. Tiga variabel ini mungkin secara argumentatif bisa disodorkan oleh siapapun untuk melihat apakah masifikasi dari serangan-serangan kepada PDIP itu belakangan cukup bisa dilihat secara nyata. Tentu agak sulit sebenarnya Cia untuk melihat siapa aktor ini karena politik kita ini kan penuh dengan ruang gelap. Kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang mencoba untuk menimbulkan insoliditas, menimbulkan kesan ada gejolak di partai politik tertentu. Karena secara umum kalau kita mau kita hitung rata-rata pasca reformasi, begitu banyak kan partai politik itu yang terbelah, begitu banyak partai politik yang terjadi dualisme. Bahkan 2021 yang lalu misalnya kita menyaksikan satu pemandangan politik, ada upaya kudeta terhadap Partai Demokrat, mencoba untuk menggantikan AHY sebagai ketua umum yang sah dengan figur yang lain. Dan bahkan kita juga bisa menyaksikan ketua umum Golkar, Erlangga Hartarto saat itu misalnya harus menyatakan mundur di tengah jalan sebelum masa kekuasaan Baik. politiknya berakhir. Hari ini misalnya kita juga menyaksikan PDIP yang pasca reformasi nyaris tak ada gangguan apapun, tiba-tiba muncul spanduk yang mempertanyakan Baik. bagaimana keabsahan pengurus. Mas Adi, Ini yang tapi saya narasi sebut. yang terbangun sekarang adalah Joko Widodo yang disinyalir diduga melakukan cawe-cawe intervensi ke menjelang Kongres PDIP di 2025 dan tadi Jokowi juga menjadi salah satu dari 27 yang dipecat. Narasi ini hanya sengaja dibangun atau memang bisa saja benar adanya? Dan apa tujuannya kalau misalkan memang Jokowi yang melakukan cawe-cawe? Ya, saya kira memang dua hal yang bisa membuktikan adalah pertama hasil investigasi yang dilakukan oleh kawan-kawan PDIP. Saya kira PDIP ini kan partai politik yang cukup besar yang memiliki infrastruktur politik yang saya kira cukup kuat dan masif untuk melihat sebenarnya sejauh mana gerakan-gerakan politik dari pihak tertentu yang mencoba untuk mempertanyakan keabsahan kepengurusan partai. Yang kedua tentu harus jalur hukum. Hmm. Suka tidak suka, aparat hukum kita ini kan bekerja dengan baik. Dulu kita bisa melihat bagaimana persoalan terorisme misalnya bisa selesai dalam hitungan hari. Apakah urusan spanduk ini tidak bisa selesai dalam hitungan hari? Jadi inilah yang saya kira kita tinggal lihat nanti bagaimana keseriusan untuk mengungkap siapa sebenarnya aktor yang menyebabkan spanduk karena ini dalam banyak hal telah membuat ya teman-teman PDIP itu kan meradang, merasa marah karena merasa partainya sedang diaut-aut, sedang Hmm. diobok-obok dan mencoba untuk mendelegitimasi mereka. Kalau pihak eksternal itu tentu tidak akan tahu secara pasti siapa sebenarnya dalang di balik ini semua, Cak. Karena secara umum hanya orang-orang PDIP lah yang saya kira memiliki penetrasi yang cukup kuat untuk mengetahui ini semua. Oleh karena itu, ketimbang misalnya kita berasumsi, berpraduga tanpa bukti-bukti yang valid, ya kita tinggal tunggu bagaimana pengumuman resmi nantinya yang akan dilakukan oleh PDIP, hasil investigasi internal atau hasil laporan yang sudah dilakukan kepada pihak yang berwajib. Baik, saya mau ke Bang Freddy. Bang Freddy, narasi Jokowi yang cawe-cawe ini sangat santer ada di publik walaupun tidak ada satupun sebenarnya yang menyatakan secara jelas dari kader PDIP bahwa Jokowi lah yang diduga melakukan cawe-cawe. Tapi tadi narasinya mungkin saja dari 27 orang yang kemarin dipecat oleh PDIP dan Jokowi salah satunya dari 27 tersebut. Bang Freddy. Ya, terima kasih. Tadi kan Mas Eno udah bilang siapa aja bisa ya yang menjadi tertuduh. Tapi memang Jokowi diarah-arahkan. Kami dari Projo ya tidak percaya bagaimana seorang Jokowi yang sudah dipecat. Ketika dia di dalam saja, kita bisa lihat apa yang bisa dilakukan atau pernahkah dia mengaut-out PDIP di dalam ya. Saya rasa tidak. Semua sudah tahu di PDIP itu yang berkuasa siapa. Ya, jadi saya lebih percaya isu ini diproduksi oleh pihak-pihak elit tertentu di internal. Ya, saya lebih percaya ini hanya demi kepentingan elit. Ini kan mau kongres. PDIP ini kan partai besar ya, banyak kader, banyak anggota, banyak simpatisan. Ya, yang belum tentu juga sepemahaman dengan elit-elit yang sekarang. Jadi bisa saja dari internal silakan.
ya silakan diinvestigasi seperti kata Mas Adi tadi, ya. PDIP sangat punya infrastruktur untuk mencari tahu siapa ini. Ya, jadi menurut saya jangan mencari kambing hitam lah, apalagi mengarah-arahkan ini ke Jokowi. Saya rasa sangat tidak sangat memaksakan lah ya. Menurut saya ini mencari kambing hitam yang nggak perlu lah. Ya, Baik. saya rasa menurut saya begitu, Mbak. Bang Seno langsung dijawab saja tadi dinyatakan bahwa mungkin saja ini isu yang diproduksi oleh internal, kader-kader internal sendiri. Mencari Ya, kambing saya rasa hitam. nggak mungkin lah kalau itu dari internal kader. Kita solid kok dalam menyikapi pilpres dan pilkada ini. Semua kader berada pada posisi siaga satu membela kedaulatan partai. Apapun, siapapun nanti yang ditemukan menyuruh atau meminta, mengorder untuk memasang, melakukan gerakan tersebut, yang sudah saya sampaikan tadi, pasti ada keterkaitannya dengan berbagai gerakan-gerakan lain, upaya lain untuk mendelegitimasi PDI Perjuangan di berbagai sektor. Siapapun yang melakukan itu adalah orang yang pengecut buat saya. Karena dengan memasang poster-poster itu secara anonim, tidak ada yang bertanggung jawab, maka buat saya sama dengan ini adalah tindakan yang tidak gentle, tindakan yang pengecut, tidak berani untuk menampilkan siapa yang bertanggung jawab. Dan buat kami sejarah sudah mengajarkan bahwa PDI Perjuangan dengan DNA perjuangan yang clear pada saat berada di posisi yang ditekan, posisi diintervensi, posisi coba untuk diaut-aut, diganggu konsolidasi internalnya, maka dia pasti akan melawan dengan sepenuh hati. Kita akan mengalami suatu gerakan arus balik, bersatu dengan rakyat dan memberikan suatu perlawanan. Dan sejak beberapa hari ini video-video dari daerah bermunculan di mana-mana. Itu startingnya awalnya malah dari daerah, pengurus-pengurus dari akar rumput itu simpatisan partai, semua yang bersipati terhadap PDI Perjuangan membuat video itu tanpa disuruh. Awalnya semuanya muncul dari bawah. Sehingga buat saya ini menjadi suatu pelajaran sejarah. Dari kuda tuli dulu PDI Perjuangan saat coba diobok-obok, malah perlawanan baliknya malah luar biasa. Sehingga ini suatu wanti-wanti, siapapun yang menjadi aktor intelektualnya jangan coba-coba dengan PDI Perjuangan dengan cara-cara yang pengecut seperti ini. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang berusaha memprovokasi dan mengganggu konsolidasi internal. Faktanya tidak ada kok suara di internal itu yang tidak satu suara dalam konteks kepemimpinan Bu Mega. Pada saat Rakernas seluruh ketua DPD sudah memberikan masukan, memohon kepada Bu Mega untuk menjadi ketua umum. Pada saat dilakukan sanksi pemecatan partai kepada seluruh kader yang dianggap tidak setia pada ADRT partai, yang memberikan keterangan itu adalah seluruh ketua DPD. Ada Pak Komarudin di sana, ada Pak Bambang Pacul, ada Pak Said Abdullah, ada kemudian Pak Oli Dondo Kambe, dan semua ketua DPD. Tidak ada suara-suara yang berbeda di dalam internal PDI Perjuangan terkait dengan kedaulatan partai. Semuanya menjaga marwah partai. Sehingga ini pasti dari luar, eksternal partai yang tidak bertanggung jawab dan pengecut. Itu, Mbak. Pasti dari luar, sedangkan tadi salah satu kemungkinan dari 3 kemungkinan yang dipaparkan oleh Mas Adi sebenarnya adalah suara internal PDIP sendiri. Mas Adi, kalau tadi dibilang sama Bang Seno tidak mungkin, sebenarnya kalau kalkulasi politiknya sejauh apa, seberapa mungkin sebenarnya ini merupakan suara internal PDIP sendiri? Tapi jangan dijawab dulu Mas Adi, dijawab usai jeda karena saya harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan saya akan kembali melanjutkan dialog mengenai upaya mengganggu PDIP. Tadi terakhir saya bertanya kepada Mas Adi. Mas Adi, sebenarnya seberapa besar kemungkinan upaya ini datangnya dari suara internal PDIP? Kalau tadi sudah ditolak oleh Mas Seno, tidak mungkin pasti dari eksternal. Kalau tadi dari Bang Freddy mengatakan justru dari internal. Seberapa mungkin? Ya. Mas Adi. Kalau kita membaca soliditas yang dibangun oleh PDIP, memang rasa-rasanya sulit ada pihak eksternal, internal maksud saya, yang agresif dan berani secara terbuka untuk mempertanyakan legalitas soal struktur kepengurusan yang di bawah naungan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum. Karena PDIP itu kan dikenal sebagai partai yang cukup solid, tegak lurus. Siapapun kadernya biasanya kalau tidak sesuai dengan fatsun politiknya itu bisa dieksekusi, diperingati, ditegur, dan kemudian dikeluarkan secara tidak terhormat bahkan. Itu PDIP. Dalam konteks itulah wajar kalau kemudian misalnya publik pun meyakini agak sulit kalau ada pihak internal yang mencoba untuk melakukan itu.
Oleh karena itu, satu-satunya argumen yang mungkin agak mendekati, pastinya ini dilakukan oleh pihak eksternal. Cuman kan pertanyaannya adalah, apa motivasi dari pihak eksternal itu, sehingga ada upaya untuk mengobok-obok partai yang sebenarnya cukup solid dan cukup mapan, dan terbukti memang selalu melakukan perlawanan jika partai ini diganggu. Orde Baru kemudian represif saat itu, lawan oleh PDIP, sampai hari ini PDIP menjadi partai yang cukup besar. Oleh karena itu, satu-satunya cara memang kita harus menunggu bagaimana hasil investigasi yang dilakukan Baik, oleh kawan-kawan PDIP, baik secara internal ataupun yang sudah Mas Adi, dilakukan kepada pertanyaan pihak. lanjutan saya tadi keywordnya sudah dinyatakan oleh Mas Adi. Motivasinya apa sebenarnya? Tujuannya apa? Ada hubungannya kah dengan panasnya hubungan PDIP dengan Jokowi? Karena kan waktunya berdekatan ya. Kalaupun dari pihak eksternal. Ya kan kalau mau jujur, ini kan masuk dalam bagian dari kategori propaganda, Ca. Kenapa disebut dengan propaganda? Karena pesan politiknya itu sumir, pesan politiknya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan orang yang memberikan pesan politik adalah mereka yang kemudian tidak menunjukkan wajah aslinya. Nah, propaganda ini tujuannya adalah untuk mendelegitimasi, menunjukkan kepada publik bahwa orang yang diserang, partai yang diserang adalah mereka yang nggak kredibel dan tidak absah dan sangat layak untuk digantikan. Ini adalah teknik propaganda dalam politik yang saya kira memang selalu terjadi di negara kita. Cuman yang agak menjadi rumit dan lucu itu, dan bahkan ini menjadi sumir, ini baru pertama kali terjadi bagi PDIP setelah pasca pemilu ya, terutama pasca reformasi. Ini pertama kalinya ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mendelegitimasi bagaimana struktur kepengurusan yang ada saat ini. Tujuannya apa? Ini untuk membuktikan bahwa PDIP saat ini di bawah Megawati Soekarno Putri adalah kepengurusan yang tidak sah, tidak valid, dan sangat tidak layak untuk mengeluarkan keputusan-keputusan apapun, termasuk keputusan memecat kadernya, termasuk keputusan mengeluarkan rekomendasi terkait dengan pilkada misalnya, ataupun pilpres yang terkait beberapa waktu yang lalu. Ini kan soal bagaimana membangun distrust bahwa struktur kepengurusan PDIP hari ini itu adalah tidak legitimate, sehingga semua kebijakan dan keputusan politiknya itu tidak sah dan tidak layak untuk dijalankan. Saya kira di situ konteksnya. Kalau tujuannya itu berarti kemungkinan besar bisa saja dari pihak eksternal atau barisan sakit hati. Ya bisa saja ini barisan dari sakit hati. Orang-orang yang selama ini mungkin punya kontribusi besar atau merasa dirinya punya kontribusi besar terkait dengan PDIP, tapi kemudian saat ini tidak dipakai dan kemudian dipecat secara terbuka. Ini yang saya kira memunculkan bahwa pihak eksternal inilah yang kemudian membuat bangunan-bangunan opini bahwa kepengurusan PDIP hari ini adalah kepengurusan yang abal-abal, pengurus yang tidak sah, pengurus yang keputusan politiknya tidak layak untuk didengarkan. Termasuk misalnya soal pemecatan itu adalah pemecatan yang tidak sah dan sepihak yang tentu saja hanya merugikan orang-orang yang dipecat. Ini yang sepertinya menurut saya spanduk dalam konteks ini harus dimaknai semacam serangan balik ya kepada PDIP secara terbuka, sekalipun yang menyerang itu adalah tidak menunjukkan wajahnya seperti apa. Baik. Tapi kan pesan jelas bahwa PDIP hari ini struktur kepengurusannya adalah struktur yang tidak sesuai dengan fatsun-fatsun hukum yang legal dan formal. Saya kira di situ sebenarnya. Baik, Bang Freddy, kalau misalkan tadi dikatakan Bang Freddy berargumen bahwa ini dari pihak internal, tadi dijawab baik oleh Bang Seno maupun Mas Adi, kalau melihat dari kondisi soliditas, kemungkinan besar agak sulit bahwa ini adalah suara-suara dari internal. Ini adalah suara dari eksternal, apalagi ada hubungannya dengan pihak-pihak barisan sakit hati, karena tujuannya untuk mendelegitimasi PDIP. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa salah satu dari 27 itu adalah Jokowi dan keluarganya. Ada 3 di situ, ada Jokowi, ada anaknya, dan ada menantunya. Bang Freddy. Ya, kita kan sama-sama tahu ya, kita ini baru melalui pemilu, pilkada, ya. Kan tidak semua kader partai, anggota itu satu suara terhadap baik yang dicalonkan, baik yang dipilih. Ini kan satu hal yang lumrah dalam suatu partai, berbeda pendapat. Ya, bisa jadi orang-orang tersebut yang di internal itu, yang masih di internal itu menyampaikan perbedaan pendapatnya, bisa saja, sah-sah saja dari internal. Saya rasa juga oke lah, pasca reformasi justru kehadiran Joko Widodo juga Pak Jokowi justru dari perbedaan itu, saya ingat betul kehadiran Projo awal-awal itu, di awal-awal juga struktur elit itu tidak
mendukung Pak Joko Widodo, tetapi kader-kader dari bawah mensuarakan begitu kuatnya sehingga Ibu Megawati yang terhormat menjalankan Pak Jokowi, partai menjalankan Pak Jokowi, bisa saja dong. Bisa juga ini kita maknai, jangan kita maknai ini juga sebagai negatif. Ya, ini bisa masukan kepada elit-elit partai, ya, membuat partai menjadi semakin solid gitu loh. Jadi seperti saya sampaikan tadi, logikanya nggak masuk. Ya, Pak Jokowi yang udah dipecat, ya, dipecat, yang menyatakan partai perorangan itu, ya, tiba-tiba melakukan cawe-cawe di PDIP. Ya, itu Mbak. Baik, waktu yang kemudian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita diskusikan pada sore hari ini ya. Bapak-bapak, terima kasih telah bergabung bersama kami juru bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro, Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damanik, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Terima kasih. Terima kasih Pak Caca. Ya.